Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Rahil Maulani dengan NPM 192151059. Perkenalkan, nama saya Alia Novila dengan NPM 192151046. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NPM 192151062. Perkenalkan, nama saya Fajar Iksan, NPM 192151066. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian teori belajar behaviorisme, yang kedua mengenai teori-teori belajar dalam teori behaviorisme, yang ketiga kritik-kritik atas teori belajar behaviorisme yang nantinya berisikan tentang kelebihan dan kekurangan pada teori behaviorisme. Kemudian yang terakhir yaitu dampak atau aplikasi dari teori behaviorisme. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian teori belajar behaviorisme. Nah, sebelum masuk ke dalam teori belajar behaviorisme, apa sih teori itu? Teman-teman ada yang tahu? Nah, menurut Lavos dan Hagedorn pada mendefinisikan bahwa teori sebagai ide pemikiran, ya, dalam tanda kutip pemikiran teoritis, yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kemudian, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta. Teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta. Nah, itu merupakan pengertian dari teori yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang apa sih belajar itu? Belajar dapat diartikan memiliki pengertian, memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian antara teori dan belajar, apa sih teori belajar? Teori belajar adalah ide atau pemikiran teoritis yang menjelaskan tentang kesiapan siswa untuk belajar sesuatu. Nah, itu merupakan pengertian dari teori belajar dan teori belajar. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan. Aliran ini sangat menekankan akan perlunya perilaku atau behavior yang dapat diamati. Aliran behaviorisme ini dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, seseorang bisa dianggap telah belajar jika dirinya mampu untuk memperlihatkan perubahan tingkah lakunya. Nah, sebagai contoh, jika siswa telah belajar ilmu pengetahuan sosial, maka dirinya mampu menempatkan diri ketika ada kerja bakti di lingkungannya dengan cara membantu dan mengikutinya. Adapun beberapa ciri pada rumpun teori ini yaitu 1. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, menekankan pembentukan responsif. Dan yang kelima, menekankan pentingnya akan latihan. Nah, pembelajaran
behaviorisme bersifat molekular, yang artinya lebih menekankan kepada elemen-elemen pembelajaran, memandang kehidupan individu terdiri dari unsur-unsur seperti halnya molekul. Secara umum, konsep belajar menurut para behavioris dapat dinyatakan dengan gambaran yang sederhana, seperti yang dinyatakan oleh Divesta dan Thomson, yaitu yang pertama ada perilaku atau pribadi sebelum belajar atau pre-learning, kemudian yang kedua yaitu pengalaman, praktik atau latihan atau bisa dikatakan learning experience, kemudian yang ketiga merupakan perilaku atau pribadi sesudah belajar atau post learning. Jadi ada pre-learning, kemudian ada learning experience, kemudian ada post learning. Selanjutnya, materi tentang teori-teori belajar dalam teori behaviorisme. Di sini ada 6 teori. Yang pertama, konektionisme, S.R. Bond dari Edward Lee Thorndike. Yang kedua, classical conditioning dari Ivan Pavlov. Yang ketiga, teori belajar dari Edwin Guthrie. Yang keempat, teori dari Clark Hulk. Yang kelima, operant conditioning dari B.F. Skinner. Dan yang terakhir, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Yang pertama, teori konektionisme S.R. Bond menurut Edward Lee Thorndike. Teori ini merupakan teori yang paling awal dari rumpun teori behaviorisme. Objek eksperimennya yaitu seekor kucing. Kucing akan dimasukkan ke dalam kotak labirin. Kemudian ujung-ujungnya terdapat beberapa jalan keluar. Nah, dalam salah satu jalan keluar tersebut ada makanan yang disediakan. Kucing akan mencium bau makanan yang disediakan dan akan berusaha mendapatkannya. Meskipun pada percobaan-percobaan pertama mungkin dia akan gagal dan tersesat, namun di percobaan selanjutnya dia akan berhasil mendapatkannya. Nah, jadi menurut teori ini, tingkah laku manusia itu tidak lain merupakan hubungan antara stimulus, yaitu perangsang, dan respon, yaitu tanggapan dari rangsangan tersebut, yang diistilahkan dengan S.R. Bond. Belajar adalah pembentukan SR sebanyak-banyaknya, dan pembentukan SR dilakukan dengan latihan dari ulangan-ulangan dengan prinsip trial and error, coba dan salah. Beberapa hukum belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ada 3. Yang pertama, law of effect, yaitu hukum efek. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang sangat memuaskan, maka ikatan antara stimulus dengan respon akan menjadi semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Artinya, belajar akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang kedua, law of readiness, yaitu hukum kesiapan, yaitu belajar akan lebih berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. Dan yang terakhir, law of exercise, yaitu hukum latihan. Hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah jika sering dilatih dan akan semakin berkurang jika tidak dilatih. Dengan demikian, belajar akan berhasil apabila banyak latihan atau semacam ulangan-ulangan. Yang kedua yaitu classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Objek dari eksperimen Pavlov yaitu seekor anjing. Air liur anjing akan keluar apabila anjing mencium atau melihat makanan. Terlebih dahulu, Pavlov akan membunyikan bel sebelum anjing diberi makanan. Nah, pada percobaan berikutnya, begitu mendengar bel, maka otomatis air liur anjing akan keluar, walaupun belum melihat atau mencium bau makanan. Artinya, dalam hal ini perilaku individu dapat dikondisikan. Hukum belajar yang dikemukakan oleh Pavlov ada 2. Yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut, di mana jika 2 macam stimulus dihadirkan dengan serentak dan salah satunya berperan sebagai penguat, maka refleks dan stimulus lainnya akan semakin meningkat. Yang kedua, law of respondent
extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning didatangkan kembali tanpa menghadirkan penguat, maka kekuatannya akan melemah. 3. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Hukum belajar yang dihasilkan adalah law of contiguity, yaitu hukum hubungan. Hubungan antara stimulus dan respon hanya bersifat sementara. Maka dari itu harus sering dilakukannya pengulangan agar hubungan keduanya semakin kuat dan menetap. Menurut Guthrie, hukuman memegang peran penting dalam hal pembelajaran. Hukuman diberikan pada saat yang tepat akan mengubah tingkah laku seseorang. Nah, saran utama dalam teori ini yaitu guru harus mampu menegosiasi SR secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa-apa yang perlu dipelajari. Yang keempat yaitu teori menurut Clark Hulke. Clark Hulke adalah seorang behavioris yang sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hulke, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah hal penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Kemudian selanjutnya yaitu operant conditioning menurut B.F. Skinner. Pada teori ini dilandasi oleh adanya penguatan. Pada teori sebelumnya yaitu Pavlov yang diberi kondisi adalah stimulus, maka pada teori ini yang diberi adalah responnya. Misalnya, ketika seorang siswa rajin belajar dan ketika sedang menghadapi ujian, dia mampu mengerjakannya. Kemudian guru tersebut memberikan penghargaan atau sebagai penguat terhadap responnya, yaitu dengan nilai tinggi, dengan pujian maupun dengan hadiah. Pada akhirnya, anak itu akan lebih giat belajar lagi. Kemudian ada hukum-hukum belajar yang dihasilkan dari penelitian Skinner. Yang pertama yaitu law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua yaitu law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant yang telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan menghilang. Nah, program belajar yang terkenal dari Skinner yaitu program instruction. Nah, selanjutnya yaitu Skinner tidak bersependapat dengan konsep hukuman dari Guthrie. Hal itu dikarenakan yang pertama yaitu pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku amat bersifat sementara. Yang kedua yaitu dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Nah, yang ketiga yaitu hukuman bahkan mendorong si terhukum untuk mencari cara lain walau salah agar ia terbebas dari hukuman. Nah, dalam penanganan hal ini, Skinner lebih percaya terhadap penguatan negatif. Penguatan negatif berbeda dengan hukuman. Jika hukuman menjadikan stimulus agar respon yang dihasilkan berbeda, maka penguatan negatif menjadikan stimulus dikurangi agar respon yang sama menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yaitu ada teori belajar sosial atau social learning menurut Albert Bandura. Bandura memandang bahwa perilaku individu bukan semata-mata refleks otomatis terhadap stimulus, dan Bandura masih memandang pentingnya conditioning. Nah, melalui pembelajaran observasional yang disebut modeling,
Bandura mengembangkan teori atau pembelajaran sosial. Proses modeling terjadi dengan beberapa tahapan, yaitu pertama atensi. Atensi atau perhatian yaitu jika ingin mempelajari sesuatu, maka harus memperhatikan dengan seksama, berkonsentrasi, jangan banyak hal yang mengganggu pikiran. Yang kedua ada retensi atau ingatan. Kita harus mampu mempertahankan, mengingat apa yang telah diperhatikan dengan seksama tadi. Yang ketiga yaitu produksi. Selanjutnya ada kritik-kritik atas teori behaviorisme. Kritik-kritik tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu ada kelebihan-kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama yaitu sesuai dengan mata pelajaran. Teori ini mampu mengemban beban pembelajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, materi pelajaran dirancang dengan cara khusus. Artinya, teori ini dapat menjelaskan materi kepada siswa secara mendetail dan runtut. Nah, ketiga yaitu membangun konsentrasi individu, di mana teori ini melandaskan bahwa nantinya siswa siap akan respon dalam segala yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru. Nah, yang terakhir yaitu sesuai dengan pemahaman belajar anak. Dikarenakan teori ini cenderung menjelaskan tentang tanggapan respon dari satu sama lainnya. Contohnya, seorang anak akan merespon perilaku anak lainnya dan nantinya akan diikuti oleh anak tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama yaitu tidak dapat mengadaptasi terhadap berbagai macam jenis pembelajaran. Kenapa? Karena teori ini mengabaikan tentang pemikiran, perasaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tidak mampu menjelaskan beberapa pembelajaran. Contohnya, teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana pengenalan bahasa baru terhadap anak-anak kecil. Yang ketiga yaitu riset menunjukkan bahwa binatang mampu mengadaptasikan pola penguatan terhadap informasi baru. Nah, yang selanjutnya yaitu seringkali tidak dapat mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks karena teori ini mengandung beberapa variabel atau belajar yang berperan terhadap perilaku siswa, tetapi peran dan tindakan tersebut hanya berupa respon dan stimulus respon. Oleh karena itu teori ini tidak dapat menjelaskan tentang penyimpangan yang terjadi pada hubungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu cenderung mengarah siswa berpikir linier, konvergen, dan tidak kreatif dan tidak produktif. Yang selanjutnya yaitu kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang selanjutnya yaitu tidak memperhatikan pengaruh yang berperan yang dipertemukan unsur-unsur yang dapat diamati sebagai akibat hubungan stimulus respon. Yang terakhir yaitu bagi pendidik yang berpandangan tentang agama sebagai landasan pendidikan anak manusia, behaviorisme ini telah dianggap bukan sebagai landasan pendidikan yang ideal. Nah, yang selanjutnya tentang bahwa tadi penerusan tadi bahwa menurut para pendidik yang beranggapan tentang agama, teori ini kan bukan sebagai ideal. Oleh karena itu teori behaviorisme ini mempunyai ciri-ciri pokok diantaranya bersifat naturalistik, di mana teori ini menganggap bahwa dunia adalah suatu materi yang mana merupakan realitas yang sesungguhnya. Yang kedua,
behaviorisme ini mengajarkan manusia tidak lebih seperti mesin yang melakukan respon terhadap kondisi rangsangan tertentu. Yang ketiga, secara konsisten behaviorisme ini berpandangan bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak dari teori behaviorisme. Jadi, dampak dari teori behaviorisme ini dalam suatu pendidikan memiliki sejumlah besar pengikut, di antara lainnya mempunyai pengimplikasian yang nyata dalam pembelajaran. Namun masih banyak pendidik menggunakan teori ini dalam penerapan pembelajaran di kelas. Jadi teori ini digunakan oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini, terkhususnya negara Indonesia, karena teori ini mendudukan siswa sebagai individu yang pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Nah, yang selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran teori behaviorisme ini yang digunakan untuk menyusun RPP. Ada 10 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan kelas, terutama pas kita masih memperkenalkan diri gitu. Kita melakukan identifikasi perilaku awal terhadap siswa. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Yang keempat adalah merinci materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil, meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, dan topik dan lain-lain. Yang kelima adalah menyajikan materi pembelajaran yang meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Memberikan stimulasi rangsangan berupa pertanyaan, tes, dan tugas-tugas. Yang ketujuh yaitu mengamati dan mengkaji serta menilai respon yang diberikan siswa. Yang ke-8 memberikan penguatan. Yang ke-9 memberikan stimulis baru berdasarkan penilaian yang sebelumnya. Yang ke-10, jika suatu tujuan pembelajaran telah tercapai, maka kita dapat memberikan penilaian akhir sebagai reward. Nah, yang terakhir yaitu para ahli psikologi pendidikan sepakat bahwa proses pembelajaran dengan teori behaviorisme ini berlangsung dengan 3 langkah pokok diantaranya. Yang pertama yaitu tahap akuisisi, di mana akuisisi ini ada proses penerimaan materi atau proses di mana kita mendapatkan ilmu baru gitu. Nah, yang kedua yaitu tahap retensi. Jadi tahap ini yang kita dapatkan ilmu di tahap akuisisi ini akan diaplikasikan pada tahap retensi ini. Nah, yang ketiga adalah tahap transfer, di mana tahap transfer ini suatu kemampuan yang dapat mengingat kembali ilmu yang sebelumnya kita dapatkan untuk kita gunakan pada situasi yang baru. Contohnya kan kita misalkan dari SD sampai SMA kan kita pernah belajar, khususnya kita kan sebagai mahasiswa pendidikan matematika kan kita belajar tentang matematika. Nah, pastinya dari mata kuliah pendidikan matematika itu kan ada beberapa materi yang telah kita dapatkan di di sekolah sebelumnya, seperti kan SD, SMA sampai dan seterusnya gitu. Jadi karena situasinya baru yang kita dapatkan, maka ilmu yang kita dapatkan dari sekolah sebelumnya akan bermanfaat untuk digunakan pada situasi ini atau pada masa kuliah.